Dr. Budi Wiweko, spesialis obstetri ginekologi konsultan MPH, dan Profesor Dr. Tono Juwantono, spesialis obstetri ginekologi konsultan magister kesehatan. Serta nantinya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Selanjutnya saya akan membacakan CV singkat dari chairperson kita, Dr. Benedictus Arifin, spesialis obstetri ginekologi konsultan Master of Public Health, Fellow of Indonesian College of Surgeons, International College of Surgeons, menamatkan pendidikan spesialis dan konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan beliau mendapatkan gelar PhD program di Maastricht University, the Netherlands. Beliau juga merupakan spesialis di Morula IVF Surabaya, National Hospital Surabaya, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran, dan juga RSUD Bakti Dharma Husada. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Dr. Benedictus Arifin untuk mempersilahkan. Kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Sarah. Selamat siang, Prof. Iko. Selamat siang, Prof. Tono. Kita sempat tertunda ini ya, karena hujan dan katanya mati lampu. Untung di Surabaya dan di Bandung nggak mati lampu. Untuk mempersingkat waktu, kita punya waktu 1 jam ke depan untuk memulai acara yang luar biasa kali ini. Ada 2 pembicara yang benar-benar distinguished speaker, karena beliau berdua pakar IVF, pakar fertility di Indonesia, dan apa yang kita bicarakan kali ini benar-benar berhubungan dengan daily practice. Jadi kalau teman-teman sejawat yang biasa melakukan stimulasi, luteal support, ini acara yang ditunggu-tunggu sebenarnya, karena banyak sekali tips-tips yang ada di dalam presentasi beliau tentang stimulasi, gonadotropin maupun luteal support yang pasti sehari-hari kita pakai. Kita langsung aja ke pembicara pertama. Siapa yang tidak kenal Prof. Iko? Beliau adalah presiden dari Aspire. Ini kebanggaan juga nih. Saya juga merasa bangga sebagai orang Indonesia karena presiden dari Aspire. Aspire adalah Asia Pacific Initiative for Reproductions di Asia Pasifik. Beliau adalah presidennya dan beliau lahir di Jakarta 1971, Master of Public Health dari UGM, doctoral programnya dari UI dan konsultan juga dari UI. Beliau sekarang selain tadi saya katakan sebagai presiden dari Aspire, beliau juga adalah vice director dari IMERI FKUI. Terima kasih Prof. Selanjutnya waktu ada kurang lebih 20-30 menit untuk Prof. Iko akan membawakan tentang the use of exogenous gonadotropin for ovulation induction in daily practice. Waktu dan tempat untuk Prof. Iko, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Beni, sahabat saya, juga ini senior saya, Profesor Tono Juwantono. Selamat siang. Tentu saya senang sekali kita akan berdiskusi bersama mengenai induksi ovulasi, khususnya yang menggunakan preparat gonadotropin. Ya, kita mulai dengan sebuah statement dari Committee American Society of Reproductive Medicine, catatan-catatan penting mengenai penggunaan gonadotropin eksogen dalam melakukan induksi ovulasi. Ada 2 hal yang sangat penting, bahwa tindakan induksi ovulasi menggunakan gonadotropin merupakan kompetensi setiap spesialis obstetri ginekologi, jelas, dan harus terlatih, dan cukup berpengalaman. Sehingga apa? Sehingga tujuannya tercapai. Karena tujuan penggunaan gonadotropin eksogen dalam induksi ovulasi ini adalah menghasilkan 1 buah sel telur yang matang tanpa terjadinya sindrom hiperstimulasi ovarium. Ya, langsung saya sampaikan sebuah ilustrasi kasus. Kita lihat ini pasien masih sangat muda, 27 tahun, ya, nikah 2 tahun, belum punya anak, pendarahan, spotting irregular, spotting. Ya, ingat kata kuncinya irregular bleeding, salah satu tanda pasien mengalami gangguan ovulasi. Kemudian pemeriksaan fisik tidak ada hirsutism, indeks massa tubuhnya lean 21,8. Pemeriksaan ultrasonografi, gambaran kedua ovaria polikistik. Ya, kita lihat dengan jumlah folikel antral yang cukup banyak. HSG
paten, sperma normal, ya kita lihat saja AMH-nya 16 dan prolaktinnya normal. Ini catatan pentingnya, AMH tinggi, prolaktinnya normal. Kemudian tentu pasien datang kepada kita ingin pendarahannya berhenti dan ingin hamil karena dia sudah 2 tahun menikah. Ini perjalanannya ya kemarin pada saat kontroversi mengenai PCOS, jelas sekali yang dinyatakan oleh guru kita Dr. Andon bahwa penanganan kasus PCOS itu memakan waktu. It takes time, karena itu harus bersabar. Kita lihat ya pasien ini 1 tahun nih perjalanannya, ya mulai datang sampai dia bisa hamil. Pertama datang tentu stop bleeding, ya ada preparat progestin di sini, ada insulin sensitizer di sini golongan agonis PPAR gamma, ya kemudian ada bioactive fraction cinnamon begitu. Ya kemudian biasanya pasien hilang, kemudian datang kembali dengan amenorrhea, ya kemudian dilakukan challenge test, ya setelah dilakukan withdrawal bleeding, lakukan inseminasi dengan menggunakan gonadotropin rekombinan, dan kemudian pasien hamil dilanjutkan pemberian insulin sensitizer. Kita bisa lihat di sini kata kuncinya perjalanannya panjang 12 bulan, ada insulin sensitizer di sana, ya ada obat untuk melakukan induksi ovulasi. Kasus yang kedua, yaitu tadi kasus pertama 27 tahun, kasus yang kedua 30 tahun, ya sama menikah 5 tahun, lebih lama. Ini amenorrhea sejak 3 tahun. Tentu dia ingin hamil. Dari anamnesis dia itu hanya mens kalau diberikan tablet pemicu. Seks sekundernya infantil, ya M2P2 begitu. Kita lihat USG, tapi USG transvaginal masih tampak folikel antral, walaupun uterusnya agak kecil, endometrium tipis, ya. Yang kanan ovariumnya sedikit lebih kecil, begitu. BMI-nya lean, HSG paten, sperma normal. AMH lihat 3,19 ya, masih normal. FSH rendah, E2 rendah. Ya, jadi kita menghadapi kasus ya pasien amenorrhea sekunder, ya kemudian ingin hamil, seks sekunder infantil, folikel antral masih oke, cadangan ovarium tampaknya masih cukup baik, dan kelihatannya hormonalnya hipogonadotropin hipogonadism. Kemudian apa yang kita kerjakan? Pasien ini kemudian dilakukan induksi ovulasi, ya kata kuncinya ini adalah WHO kelas 1, ya dilakukan induksi ovulasi kombinasi gonadotropin eksogen, kombinasi FSH dan LH, 75 unit, selama 7 hari, hari ke-8 dia balik, dan sleeping follicle-nya masih 10 mm. Tentu pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Apakah kita continue dengan sama dosisnya, ataukah kita naikkan? Tentu patokannya ya karena diameter masih 10, harusnya kalau kita sudah suntik selama 5 atau 6 hari, at least diameter folikel 12 sampai 14 mili, dan akhirnya dinaikkan 5 hari suntik 150, terlihat 5 hari kemudian ada 2 folikel dominan diameter 20 mm. Pertanyaan selanjutnya pasien mau kita apakan? Apakah kita trigger dengan HCG? Apakah disuruh sexual intercourse? Inseminasi, HCG trigger kemudian lanjut inseminasi, seperti itu. Ya, ingat ini pasien adalah pasien gangguan ovulasi. Kemudian ternyata pasien kita lakukan inseminasi. Kita trigger dengan HCG, kemudian kita lakukan inseminasi, dan 3 minggu kemudian pasien datang dengan hamil, ya HCG 2800, progesteron 2,4 nanogram per mililiter ya. USG tanpa ada yoksek, tanpa ada fetal echo, tetapi progesteron sangat rendah. Ini nanti Prof. Ton akan banyak menyampaikan berbicara mengenai luteal phase atau fase luteal. Ya. Kembali kalau kita berbicara mengenai induksi ovulasi ini tentu sangat menarik ya. Walaupun review di fertility sterility menyatakan it's time to say goodbye to progestin challenge test, bagi saya tidak. Tetap sistematika berpikirnya harus kita lakukan dengan menggunakan progestin challenge test sehingga kita bisa menegakkan diagnosis apakah pasien kita WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4. Sehingga jelas ya, ini adalah bagan ya skema tabel yang kita buat, yang kami buat untuk memudahkan penegakan diagnostik sekaligus juga penanganan.
Tentu klinisnya bisa amenorre, bisa oligomenorre. Kita lihat kalau uji P-nya positif, tinggal dilihat sebenarnya cukup 2 hormon saja, AMH dan prolaktin. Kalau prolaktinnya normal, dia WHO kelas 2, sindrom ovarium polikistik. Kalau prolaktinnya tinggi, dia WHO kelas 4, hiperprolaktinemia. Ya. Kemudian kalau dia uji P negatif, lihat EP-nya ya. Kalau EP-nya negatif jelas amenorrhea uterina. Kalau EP positif tinggal dilihat AMH-nya. Ya pada kasus tadi ya, dia uji P positif, AMH-nya normal. Di WHO kelas 1 dia. Hipogonadotropin, hipogonadism kalau kita cek FSH dan E2. Tapi kalau AMH-nya rendah, dia WHO kelas 3. Kasus-kasus insufisiensi ovarium primer. Bagaimana kita melakukan induksi ovulasi? Ya, sekali lagi, bagan ini kita lihat kalau WHO kelas 1, hipogonadotropin, hipogonadism, jelas pilihannya adalah kombinasi FSH-LH dalam bentuk rekombinan atau dalam highly purified menopausal gonadotropin. Prosedur hamilnya bisa alami, bisa inseminasi, bisa fertilisasi in vitro, tergantung bagaimana tuba, bagaimana sperma. Kelas 2, saya kira kemarin sudah dikupas tuntas, tetapi yang kita akan bicarakan adalah bagaimana penggunaan gonadotropin, dosis rendah kronik di sini. Ya, kemudian kelas 3, ini yang paling sulit, tetapi sekarang kita mengenal ada random start induksi ovulasi, karena adanya new paradigm tentang second wave, bahkan triple wave of folliculogenesis. Jadi pada pasien yang pertama tadi, kita melakukan gonadotropin, dosis rendah kronik, kemudian inseminasi. Pada pasien kedua, kita melakukan ini penyuntikan kombinasi rekombinan FSH-LH, kemudian pasiennya juga inseminasi. Jadi perlu diingat bahwa gonadotropin bisa dilakukan, ya, induksi ovulasi dan gonadotropin bisa dilakukan pada WHO kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kelas 4 sebenarnya bisa juga, tetapi umumnya kita akan memberikan agonis dopamin terlebih dahulu. Ini yang patut kita waspadai. Kalau kita melakukan induksi ovulasi, ya pada pasien-pasien sindrom ovarium polikistik, jendela margin of safety-nya itu sangat sempit. Sangat mudah terjadi hiperresponder. Ini yang kita harus sangat berhati-hati dalam menentukan dosis awal dan juga mempertahankan dosis selama periode penyuntikan. Itu kata kuncinya. Jadi kita tidak boleh terlalu tinggi dosis awalnya, ya juga tidak boleh terlalu rendah. Ini sudah tahu saya kira terminologi yang kita gunakan untuk gonadotropin pada sindrom ovarium polikistik adalah sisi resistant atau sisi failure. Saya tidak akan berpanjang lebar. Ya, ini menarik. Bagaimana kita menentukan threshold? Bagaimana kita menentukan ambang rangsang FSH pada pasien-pasien PCOS? Ini satu penelitian yang cukup baik dari Anderson. Ya, beliau melakukan penyuntikan gonadotropin dosis rendah kronik pada kasus-kasus sisi resistant dan sisi failure. Ya, sangat banyak parameter yang dinilai untuk mengembangkan sebuah model. Ya, tidak usah pusing dengan banyak parameter ini karena yang bermanfaat hanya 3. Nanti kita lihat ya. Lihat sebagian besar kasusnya adalah sisi failure dan sisi resistance. Ya, pasiennya sangat muda, umumnya BMI-nya overweight sampai obese, ya. Sorry. Ini yang bermanfaat nih cuma 3, ya, indeks massa tubuh, volume ovarium sama pola siklus haid. Ya, semakin tinggi indeks massa tubuh, maka ambang rangsangnya makin tinggi. Makin besar volume ovarium, maka dosis yang dibutuhkan makin tinggi. Siklus haid, kalau dia amenorre, ambang rangsang dia makin tinggi, sehingga dibutuhkan dosis FSH yang lebih tinggi. Ini gambarnya. Ya, ini gambar A, B, dan C. Ini nomogram sebenarnya. Ini pada kasus kalau pasiennya amenorre, ini kalau pasiennya oligomenorre. Ini kalau dia lebih baik, ya. Jadi makin ke sini, ini makin amenorre, dosisnya makin tinggi. Contoh ya, ini pasien amenorre. Kalau dia besar ovariumnya di atas 10 mili, udah pasti dosisnya tinggi dia. Apalagi kalau dia gemuk, ya. Kalau dia gemuk, ya ini BMI-nya. Ya, ini adalah awal dosis 112,5. Kalau ini 75. Ya sempit sekali. Tapi kalau pasiennya oligomenorre, walaupun ovariumnya gede dan dia gemuk, dosis 75 masih mungkin. Jadi penting catatan melihat pola siklus haid. Kalau dia amenorre, kita butuh dosis lebih besar, ya. Mungkin kita perlu 112,5. Mungkin 150 kalau pasiennya gemuk sekali atau ovariumnya besar sekali. Ya, jadi ini sangat penting. Mengapa dosis sangat penting? Karena kalau kita tidak tepat menentukan dosis awal, maka periode penyuntikan menjadi panjang sekali. Bisa pasien disuntik sampai 1 bulan atau bahkan sampai 2 bulan. Terus terang saya pernah pengalaman sampai 2 bulan
penyuntikan karena saya tidak tepat menentukan dosis inisial. Nah, memang perlu dinaikkan perlahan. Kalau rekombinan FSH naik perlahan, AMH akan turun perlahan sehingga folikel terhenti. Ya, yang menghambat perkembangan folikel itu AMH. Kalau FSH naik, AMH-nya turun perlahan, maka folikel akan berkembang. Nah, ini yang sangat menarik. Ini yang sangat menarik ya, kemarin kita diskusikan juga dengan Prof. Tono bahwa tingginya AMH itu selain berkorelasi dengan kadar androgen juga sangat berkorelasi dengan insulin resistance. Oleh karena itu tidak heran pemberian insulin sensitizer itu bisa membantu induksi ovulasi pada pasien-pasien PCOS. Ya, ini salah satu bukti studi kita. Dalam waktu 6 bulan, ya 25% pasien bisa hamil. Ya, dengan pemberian metformin only atau inlasin only. Dan ini kita lihat yang paling penting adalah kadar AMH itu bisa digunakan ya untuk menentukan apakah pasien ini kemungkinan akan sisi resisten atau sisi failure. Semakin tinggi kadar AMH, maka peluang untuk terjadinya sisi resisten atau sisi failure itu semakin besar. Ini juga studi kita membuktikan kalau AMH di atas 8,5 nanogram per mililiter, hati-hati. Ya, induksi ovulasi dengan sisi hampir pasti gagal. Langsung rekombinan FSH boleh, tinggal menentukan dosis berapa kita akan mulai. 37,5, 75, 87,5, 100, atau 112,5, atau 137,5, 137,5, atau 150. Nah, itu tadi ditentukan oleh volume ovarium, indeks massa tubuh, dan pola haid atau siklus haid. Jadi kalau kita kembali kepada guidelines, ya International Evidence on Guidelines 2018, bahwa gonadotropin itu bisa menjadi lini pertama. Ya, kemarin juga kita diskusikan. Jadi pada kasus PCOS, bila kita yakin bahwa kemungkinan besar pasien ini akan mengalami sisi resisten, misalkan indeks massa tubuh lebih dari 30, kita boleh melakukan konseling dan memikirkan akan melakukan induksi ovulasi dengan gonadotropin. Hanya memang kita tahu bahwa pasiennya compliance-nya bagus, bisa dilakukan ultrasound monitoring, bisa melakukan penyuntikan setiap hari dan sebagainya. Ya, pada kasus sisi resisten sama, gonadotropin juga preference dibandingkan kita memberikan sisi plus metformin. Ya, ada satu kawannya lagi, yaitu laparoscopic ovarian drilling sebenarnya. Tapi laparoscopic ovarian drilling terutama dianjurkan bila ada kelainan lain di organ pelvic. Bila kita lihat ini, lihat first line pharmacological management of infertility, ya gonadotropin masih di first line loh. Bisa di first line ya. Walaupun aslinya di second line, tapi dia bisa didorong di first line. Ya tentu pemikirannya ya seperti ini bertingkat, ya tadi yakinkan benar-benar pasiennya compliance-nya bagus, bisa dilakukan monitoring. Dan ini sedikit pengalaman kami, sudah cukup lama, sejak 7 tahun yang lalu, kita melakukan induksi ovulasi dengan gonadotropin ya pada pasien PCOS ya. Starting dose-nya ya ada yang 200 ya. Ini cukup tinggi karena pasiennya sebagian besar obes ya, sebagian besar obes ya. Kemudian mohon maaf nih. Sebagian besar pasiennya adalah obes ya. Kemudian kita lihat durasi stimulasinya bisa sampai 2 minggu. Ada yang sampai 1.200, jumlah folikelnya 2, rata-rata 1-3, tapi tidak ada OHSS, pregnancy rate-nya 28%. It's okay. Ya cukup baik. Ya dengan pada kasus-kasus sisi resisten, sisi failure itu cukup baik gonadotropin. Chronic low dose gonadotropin. Kemudian this is the new paradigm ya, gelombang perkembangan folikel. Bahwa sekarang 2/3 perempuan itu punya 2 gelombang folliculogenesis. Second wave of folliculogenesis ya. Dan itu throughout ya interovulatory interval. Jadi bisa saja dia ovulasi, kemudian tetap ada gelombang yang lain. Inilah yang menjadi opportunity bagi kita untuk melakukan induksi ovulasi random start. Bisa kapan saja pada luteal phase. Kalau dulu kita karena ilmunya karena ada inhibin A yang menahan FSH, maka tidak akan ada folikel antral yang bisa berkembang. Dan sekarang ini sangat bisa. Euploidy rate, walaupun evidence yang ada tapi masih sangat terbatas. Apakah kita triggernya dengan HCG atau dengan agonis GnRH? Ya ini akan sangat menarik. Gitu nanti Prof. Tono akan sangat banyak berbicara ya mengenai harmonisasi. Ini saya mengantarkan Prof. Tono. Ya kita bicara di sini induksi ovulasi. Ya. Kita menggunakan preparat gonadotropin menyiapkan supaya ada satu sel telur yang matang.
Dan ketika telur kita kembangkan, ketika folikel kita kembangkan, kita menambah reseptor FSH di sel granulosa dan kita menambah reseptor LH di sel granulosa pada fase folikuler akhir. Kenapa? Karena kita ingin membuat korpus luteum yang baik sehingga karena sel granulosa terluteinisasi dengan baik dan nantinya endometrium pun terluteinisasi sehingga bisa terjadi implantasi. Nah, ini nanti Prof. Tono akan menyampaikan pentingnya fase luteal. Ya, tentunya sel telur yang baik itu akan menghasilkan korpus luteum yang baik sehingga fase lutealnya bagus karena progesteron cukup, terjadilah transformasi endometrium, maka embrio kalau ada fertilisasi dia bisa nempel. Nah, itu sinkronisasi, harmonizing of the hormonal cycle ya, during folliculogenesis. Terakhir, sebagai kesimpulan, ya kita tahu bahwa gonadotropin dapat digunakan untuk induksi ovulasi pada gangguan ovulasi WHO kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan chronic low dose gonadotropin itu aman dan efektif untuk pasien sisi resisten dan sisi failure. Ingat, kata kuncinya cuma 3. Tentukan dosis berdasarkan indeks massa tubuh, berdasarkan volume ovarium, berdasarkan pola siklus haid dalam menentukan dosis inisial. Ya, ini sangat penting. Dan terakhir, new paradigm. Ya, new paradigm ini sangat penting. Ya, bisa kita gunakan sebagai modal kalau pasien-pasien yang diminished ovarian reserve atau poor responder datang kepada kita bisa melakukan induksi ovulasi kapan saja sepanjang kita lihat ada folikel antral, pre-antral, ya early antral kecil, kita lihat kapan saja, kita tidak peduli siklus dia apa karena kita tidak tahu. Yang paling penting memang nanti masalah apakah akan sinkron antara fase ovarium dan endometrium, itu yang harus kita pikirkan terakhir. Dan tentunya induksi ovulasi ini kita memikirkan proses luteinisasi untuk korpus luteum dan juga endometrium yang nanti Prof. Tono akan banyak membicarakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Iko. Luar biasa. Singkat, padat, tapi pesannya banyak banget nih Prof. Jadi sebenarnya semua bisa melakukan induksi dengan menggunakan gonadotropin asal sudah terlatih. Dan jangan lupa yang penting adalah initial dose-nya tadi. Prof. Iko sudah menyampaikan initial dose ini bisa dimulai dengan kita melihat BMI-nya, indeks massa tubuhnya, volume ovarium, dan juga bagaimana siklus haidnya. Dan nanti banyak diskusi pasti. Kita langsung berlanjut ke Prof. Tono. Oke, Prof. Tono ini gurunya guru saya juga. Saya berbangga bisa menjadi moderator di sini. Prof. Tono, beliau lulus obstetri ginekologi dari Unpad 1996. Ini saya baru masuk dokter, Prof. Kemudian beliau sebagai konsultan tahun 2001, kemudian magisternya di 2004, dan doktor di 2010. Beliau sekarang adalah kepala FAIR di Unpad RSHS. Beliau akan membawakan tentang luteal phase support. Terima kasih, Prof. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Tono. Waktunya ada 20-25 menit. Mari, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jakarta yang nge-lag itu PLN-nya, di Bandung ini saya ini nyawa ketiga ini. Ya, nyawa ketiga. MNC ngedrop, kemudian IndiHome ngedrop, ini modem lagi untung. Ada 3 nyawa ini. Ya, alhamdulillah ada cadangan-cadangan. Ini pentingnya online ini. Jadi ada cadangan nyawa lagi. Baik, terima kasih Dr. Beni. Tadi Prof. Iko sudah sangat jelas. Saya izin share screen. Jadi tadi Prof. Iko berbicara mengenai stimulasi, apalagi gonadotropin. Itu satu seni betul ya. Tapi kalau luteal support itu lebih ke dogma gitu ya. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena setelah stimulasi itu, apalagi pada IVF, hampir selalu dapat embrio. Tapi kehamilan kok nggak naik-naik gitu ya. Kita lihat. Jadi kita lihat bahwa semua orang ingin, semua ahli ingin kalau bisa di atas 50%. Ini data 2017, lihat, jadi live birth rate itu sekitar 30%, ya. Jadi terus di sini.
Sebetulnya kita inginnya di atas 50%, tentu karena ini rata-rata pada kasus-kasus juga yang cukup berat, makanya itu tetap hanya seperti. Nah itu kalau kita pelajari lagi, ini live birth rate ini adalah 30% pada kehamilan yang normal, ya. Ini banyak. Jadi dari 100% konsepsi ini, 70% ini hilang. Ya, 70% ini hilang. Nah ini pentingnya luteal support. Sehingga orang bertanya, ketika embrio didapatkan banyak dan ada, kenapa kehamilan pada IVF itu 30%? Nah ini luteal support lah di sana menjadi patokan. Oleh karena itu kita melihat dulu fisiologisnya ya. Secara fisiologis itu terjadi, kita tahu bahwa setelah ovulasi itu akan terjadi fertilisasi. Nah, kebanyakan 70% itu akan jatuh di sini ya. Pada saat terjadi aposisi, adesi dan invasi. Tentu hanya progesteron lah yang paling penting. Tidak ada lagi hormon lain yang sepenting ini di dalam ovarium. Nah, bagaimana kalau terjadi defek fase luteal? Tadi Prof. Iko pada pasien-pasien PCOS. Saya mau mengingatkan pada teman-teman, penting sekali melihat siklus sebelumnya, terutama pada natural cycle, juga pada inseminasi. Karena kita bisa jadi pada saat trigger itu bisa lambat. Kalau siklusnya 34 hari, 35 hari, tidak bisa pada hari ke-14. Oleh karena itu perhatikan. Yang kita tahu bahwa adalah progesteron sangat berperan penting di situ. Ya, progesteron berperan penting dan rata-rata terjadi 14 hari kalau terjadi pada keadaan normal. Kalau terjadi defek bisa terjadi gangguan intrinsic receptivity atau juga ada gangguan dari pendeknya endometrium, fase luteal seperti tadi pada pasien-pasien PCOS. Kenapa angka kehamilannya menurun? Ya, jadi ini terjadi pemendekan fase luteal selain gangguan intrinsik pada fase luteal. Kenapa? Apalagi distimulasi. Kalau distimulasi kita sebetulnya kita hambat. Kita lihat. Ini misalnya LH ya pada saat hari ke-21 kemudian dilakukan down regulation. Terjadi flare up, kemudian pada saat sekitar 14 hari kalau pakai analog itu akan haid. Demikian juga pakai supresi antagonis. Kalau kita pada antagonis, FSH dan LH ini disupresi sehingga terjadi defek fase luteal. Nah, kembali lagi pada survei dari 2012, 2014 dan 2020. 2012 dan 2014 kita ikut pada survei itu, makanya N-nya itu banyak sekali, tapi 2020 ini lebih sedikit ya, jadi 148 clinician. Apa yang disurvei ada 4 masalah, kapan kita mulai memberikan progesteron, apa rutenya, 30 itu banyak adjuvan yang diberikan ya. Tetapi kalau kita lihat trennya, ini tetap vaginal progesteron only itu lebih tinggi, jadi meningkat. Dulu ini selalu gabungan, ini pada 2029 yang gabungan ini sering dengan combine ini lebih tinggi. Tapi pada survei 2020 ini lebih sedikit, jadi lebih percaya memang rute terbaik adalah vaginal. Ya. Kemudian lama, demikian juga lama. Kita tahu bahwa bukti mengatakan bahwa luteal support itu boleh dikurangi atau dihentikan pada 8-10 minggu. Tapi rata-rata karena ingin kehamilan, karena parno orangnya selalu ingin yang terbaik, rata-rata sekarang 12 minggu diberikan. Ya, bahkan ada yang sampai 16 minggu. Ini ya. Nah, jadi sebetulnya ya itulah. Nah, ini bukti-buktinya kenapa progesteron itu juga lebih dipilih karena lebih cepat dosisnya di intrauterin ini dibandingkan dengan injeksi. Kemudian ini yang paling penting untuk kita baik inseminasi maupun bayi tabung bahwa
faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan kehamilan. Ini harus diperhatikan oleh semua. Pertama adalah embrio. Jadi good quality embrio itu adalah menentukan haploid atau aneuploid, ya, karena ada komunikasi antara embrio dengan endometrium. Di situ pada saat posisi itu terjadi komunikasi, ya, dengan beberapa hormon. Kemudian endometrium juga harus baik, ya, ada pembuluh darahnya, supportnya. Jadi endometrium mensupport dengan pinopodnya itu untuk melekatkan embrio. Yang ketiga adalah endocrine support yang terganggu pada stimulasi, ya, endocrine supportnya itu terganggu, ya. Oleh karena itu di samping imunologi support, artinya kalau imunologi support itu ada gangguan lain, misalnya pada endometriosis, pada infeksi, pada TB, ini terganggu secara imunologi. Nah, kita hanya memperhatikan dulu bahwa support fase luteal itu dari dulu dogmanya begitu, makanya saya tadi bilang dogma. Tapi sekarang hati-hati pada IVF-IJ atau inseminasi juga, kadang-kadang kalau pakai stimulasi yang masif itu terjadi prematur LH, ya, dan ini yang ditakutkan sebetulnya. Jadi kadar progesteron pada saat penyuntikan HCG itu menjadi penting. Ya, cut off point-nya kurang dari 1,5. Di atas 1,5 pregnancy rate-nya akan menurun. Kita lihat di sini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari beberapa peneliti, ini ada pemberian rekomendan FSH, semuanya itu di antara 1,5. Sehingga kita menentukan protokol di klinik kita itu adalah bila 1,5 kita peringatan. Tergantung sebetulnya di dalam beberapa literatur yang lain. Kalau dia seperti Prof. Iko tadi pada PCO, telurnya banyak, itu bisa memang meningkat antara 2 kadar progesteron. Juga jangan dilupakan bagaimana tampilan resectivity endometrium. Nah, ini yang sering ditanyakan, bagaimana kita ada satu paper yang memprediksi bagaimana kehamilan itu live birth rate atau tidak, bagaimana prognosisnya. Kalau sudah 14 hari didapatkan positif beta HCG, ya, untuk melihat prognostik bisa dilihat kadar beta HCG apakah lebih atau kurang, ya. Setelah itu dilihat lagi kadar progesteronnya. Progesteron di bawah 25 atau di atas 25. Ini pada penelitian ini, dia di atas 25 mempunyai good prognostik yang cukup signifikan, ya, pada ongoing pregnancy dan angka kegugurannya. Ternyata apabila di bawah 25 terjadi angka keguguran yang cukup tinggi, di atas 58%. Jadi kepada teori tadi kita kembali, progesteron itu adalah agen yang penting, ya, karena korpus luteum fisiologis tidak terbentuk. Nah, kalau kita lihat ada 2 prediksi beta HCG dan progesteron, ini saya kira semua juga sudah tahu. Hanya kapan kita menentukan akan baik atau tidak, tadi bisa dipakai patokan. Nah, ini kalau misalnya kehamilannya berlanjut, karena kita ini kadang-kadang supportnya itu lebih tinggi. Apabila terjadi perdarahan atau apa, lihat saja hubungan antara progesteron dengan umur kehamilan. Ya, ini pada progesteron di sini pakai nanomol, ya, 1/3 lah, dibagi 1/3. Jadi ini tetap yang progesteronnya tinggi, low risk. Artinya apa? Artinya kita harus jamin suplai progesteron itu tetap, ya, tetap. Jadi ini juga perbandingan antara progesteron dan juga injeksi, ya, tidak jauh berbeda, tetapi penerimaan. Ini ada satu literasi dari vaginal gel, ya, dia paling tinggi karena tadi efek langsung kepada uterus itu terjadi, ya, juga terhadap darah. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan sekarang, ini Dr. Benny, bahwa kalau mau mempelajari fase endometrium itu adalah pada
artificial endometrium, karena progesteron akan bisa diukur. Dan sekarang terjadi penurunan, ya. Jadi kalau kita lihat ini embrio transfer yang fresh itu mulai turun, ya, dan yang frozen mulai naik. Walaupun di sini ada pada donor oosit, ya. Kita lihat penurunannya, dan ini juga dari yang fresh itu mulai menurun, ya, yang frozen. Oleh karena itu luteal support pada embrio beku itu perlu dipelajari dengan baik. Berapa kira-kira cut off point-nya, ya, karena orang cenderung ke sana sekarang. Apa yang menyebabkan cenderung kepada frozen embryo transfer tadi, ya, angka kehamilan tetap seperti itu. Kemudian yang kedua adalah komplikasi dari OHSS, ya, sehingga sekarang mulai lagi, saya ambil telur sebanyak-banyaknya seperti di Suntara, ya, 13, 14 atau 15. Kemudian kalau endometriumnya atau potensi OHSS, saya bekukan saja, ya, karena ada agen-agen vitrifikasi mulai baik. Nah, ini di klinik kami juga sudah mulai yang fresh embryo transfer itu mulai meningkat dan frozen mulai menurun, ya, sehingga titik temunya itu sudah mulai ketemu. Artinya apa? Artinya kita lebih ke tidak pantang lagi, karena dulu saya takut kalau di frozen gitu, ya, angka kehamilannya rendah. Ini udah mulai. Ini karena kita di saat ini terima kasih pada Mark Sirono bahwa memang progesteron itu meningkatkan secara signifikan. Ini kalau kita lihat ininya pada induksi ovulasi dan inseminasi intrauterin. Ya, jadi progesteron apa yang dipilih di sini adalah gel progesteron yang dipilih untuk meningkatkan angka kehamilan pada baik inseminasi intrauterin atau juga pada pasien-pasien yang distimulasi pada IVF. Sebagai kesimpulan adalah artinya luteal support itu semua buktinya ada, prakteknya agak lain gitu, ya. Apa yang diinginkan gitu. Karena progesteron itu mutlak diperlukan sebagai penunjang fase luteal. Dan kita ketakutan, walaupun sudah 9 minggu, 10 minggu, jangan-jangan ini berhenti. Oleh karena itu hampir semua, walaupun dari luar negeri, walaupun dari mana, itu selalu walaupun sudah 11 minggu, 12 minggu, masih obatnya itu sekantung kresek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Tono. Aduh, dua-duanya ini sebenarnya kalau kita bahas setengah hari nih ya Prof, karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Dan semua presentasinya membuat kita ingin bertanya lebih banyak karena menarik sekali. Banyak yang lumayan baru yang kita dapatkan. Para pemirsa yang sudah hadir di sini kurang lebih ada 1.000 lebih, Prof, yang sudah bergabung di channel kita ini walaupun terlambat tadi. Ternyata di IT mengatakan sudah ada 1.000 lebih ini yang join ke kita dan pertanyaan yang masuk juga lumayan banyak dan kita punya waktu yang terbatas. Saya akan mulai membacakan pertanyaan untuk Prof. Iko maupun Prof. Tono. Pertanyaan pertama ini tentang untuk Prof. Iko, Prof. Tadi sudah sempat disebutkan sih, cuman mungkin bisa Prof. jawab lagi. Berapakah dosis FSH yang kita pakai jika stimulasi pada fase luteal? Jadi mungkin yang second wave atau third wave-nya. Ya, terima kasih ya Dr. Benny. Terima kasih teman-teman yang menanyakan ini. Ini betul sekali ya, sangat menarik. Karena memang dengan konsep second atau third wave dari folliculogenesis memungkinkan bagi kita untuk melakukan induksi ovulasi. Ini karena saya berbicara induksi ovulasi ya. Induksi ovulasi pada kasus-kasus insufisiensi ovarium primer atau POI ya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kalau kita ingin melakukan induksi ovulasi pada pasien WHO kelas 3, tentu kita akan ikuti terus ya. Kita konseling kepada pasien, ikuti entah setiap bulan, entah kapan ya. Ketika ada folikel antral, silakan lakukan induksi ovulasi. Ya tentu dengan dosis FSH yang cukup tinggi ya. Biasanya kita bisa starting dosnya 300 international unit ya.
bisa ditambahkan dikombinasikan juga dengan LH ataupun dengan growth hormone. Yaitu kalau pada POI. Tapi kalau bukan pada POI, biasanya pada poor responder lah, ya tidak POI tapi poor responder. Kita pasca OPU biasanya kita ketika OPU kita melihat ada follicle diameter di bawah 12 mili, kita anggap ini berpotensi untuk menjadi follicle yang matur, maka stop, jangan di pick up. Ya 5 hari kemudian setelah turun semua kadar estradiol dan progesteron, kita melakukan second stimulation atau double stimulation. Sama dosisnya juga dosis yang tinggi, high dose, ya umumnya 300 IU, bisa ditambahkan dengan rekombinan LH, dan biasanya ditambahkan juga preparat antagonis. Ya, preparat antagonis umumnya kalau dia 12 mili dalam waktu 5 hari, 4-5 hari stimulasi itu akan tercapai ukuran folikel dominan 17 atau 18 mm, dan disinilah dilakukan trigger dengan menggunakan agonis GnRH, sehingga proses maturasinya lebih baik, dan disebutkan bahwa laju euplay di kromosomnya dan laju pembentukan blastosisnya pun sama baiknya. Demikian, Dr. Beni. Bagaimana dengan kadar FSH awal, Prof? Tadi Prof bilang ada nggak kita mengukur FSH-nya dulu? Kalau misalnya FSH-nya sekian, baru kita bisa stimulasi. Kalau FSH di bawah 12 mungkin kita nggak stimulasi. Atau FSH endogen nih, maksudnya ini FSH endogen ya? Ya, FSH endogen, Prof. Ya. Itu dulu, Prof. Ya. Ya ini pertama tentunya ini pada kasus-kasus poor responder ya. Pada kasus-kasus poor responder, saya pribadi cenderung tidak lagi mengukur kadar FSH endogen. Ya pada saat kita melihat adanya folikel preantral atau pada saat kalau kita bisa mengidentifikasi pasien ini di fase folikuler awal katakan. Yang paling penting adalah kita melihat itu ada early antral atau ada early antral follicle lah, ya. Meyakinkan kita kalau kita berikan gonadotropin, ingat dia sudah ada di cyclic recruitment, sehingga dia bisa akan masuk ke dalam cyclic recruitment, kemudian dia berkembang, ya selection, recruitment, selection, and dominance, ya. Saya kira itu. Jadi dulu orang memikirkan salah satunya adalah kemungkinan resistensi gonadotropin, ya menurunkan FSH, tapi ternyata hal itu secara evidence juga tidak cukup baik. Jadi yang paling penting kita bisa melihat, mengidentifikasi adanya folikel antral. Demikian. Terima kasih, Prof. Ini kabar gembira buat para yang poor responder. Kita nggak perlu lagi nunggu FSH rendah, kemudian kita mulai, kita bisa starting dose. Prof. Tono, ada pertanyaan yang masuk, Prof. Bagaimanakah korpus luteum yang baik dan progesteron darah yang normal dapat menjamin akan terbentuk pinopod yang baik dan menjamin nidasi atau implantasi yang baik? Jadi, apakah korpus luteum yang baik dan progesteron darah yang normal itu akan menjamin terbentuknya pinopoda yang baik dan menjamin nidasi atau implantasi yang baik, Prof? Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sederhana tapi sulit dijawab. Jadi jamin menjamin ini agak sulit di dalam implantasi ini, karena faktor lain, gen lain masih banyak yang berpengaruh. Tetapi salah satu indikator tadi bahwa kecukupan progesteron adalah akan memberikan endometrium pada fase siap untuk nidasi. Nah, kapan itu bisa dipelajari sebetulnya? Kemarin kan pada waktu freezing itu kita masih bingung kapan. Untuk melihat ada perbedaan-perbedaan yang potensial antara yang terstimulasi dengan preparasi endometrium pada freezing embrio. Itu mempelajari pada siklus-siklus yang normal. Kenapa demikian? Karena pada siklus yang normal sulit dipelajari. Untuk mengambil dating endometrium saja sudah tidak mungkin pada kehamilan. Ya, mungkin hormonal. Ya, Prof. Iko, saya tahu pada waktu itu menjadi salah satu moderator di ESRI tahun lalu, itu ada yang mengatakan pada saat itu 6,8 cut off point-nya, kalau nggak salah ya, pada saat implantasi itu. Nah, tadi dikatakan bahwa progesteron ini harus penting. Sebetulnya bukan progesteron saja, karena korpus luteum itu lengkap, ada
juga steroid lain yang dibentuk untuk mempersiapkan endometrium, ya. Oleh karena itu pada dipelajari pada yang frozen cycle itu kita kan memberi juga estrogen gitu ya, estrogen. Tanpa itu dua-duanya dominan ya sulit. Atau ketika kita estrogennya tinggi, kemudian ditanamkan embrio, kemudian dia turun drastis, itu juga berpengaruh. Oleh karena itu ada peran-peran estrogen yang harus disuplementasi pada saat-saat kritis tersebut. Ya, jadi sebetulnya ya itu kalau dilihat dari protokol itu ada, evidence-nya ada, tetapi setiap orang mempunyai pengalaman, kemudian mempunyai prediksi dengan melihat karena endometrium secara USG itu kita bisa prediksi juga dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Ya, bagaimana dengan ini, Prof? Melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga karena sering terjadi perbedaan kapan kita memulai memberikan progesteron. Pertanyaannya begini, Prof. Apakah kita berikan progesteron itu pada saat trigger HCG, ini pada saat siklus inseminasi ya, Prof. Saat trigger HCG itu kita sudah berikan progesteron, ataukah pasca melakukan tindakan inseminasinya? Ini dari salah satu peserta, Prof. Ya, jadi tergantung apakah dia distimulasi atau tidak, gitu ya, stimulasi atau tidak. Kemudian tergantung juga berapa folikel yang tumbuh, ya. Pengaruh stimulasi itu penting sekali, ya. Kalau pada inseminasi, halo. Kebetulan stimulasinya oral ini tadi pertanyaan. Oh, oral. Ya. Kalau oral saya kira bisa pada saat inseminasi, ya. Tidak perlu pada saat trigger, gitu ya. Pada saat trigger. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang walaupun di-trigger, apalagi tadi Prof. Iko kasus-kasus yang agak sulit, apalagi dengan PCO, setelah trigger belum tentu juga pada saat 36 jam ovulasi gitu. Oleh karena itu tunggu, bahkan kadang-kadang kita double trigger di situ. Kalau saya ini pengalaman ya, begitu besoknya diinseminasi masih ada sel telurnya, kok nggak ovulasi. Saya nilai lagi secara USG, dilihat pembuluh darahnya, dilihat endometriumnya, kok nggak berubah. Saya di situ trigger lagi, ya, trigger lagi. Kemudian double inseminasi besoknya, ya. Nah, dari angka-angka yang itu tidak 100% juga terjadi ovulasi besoknya, gitu ya. Kalau tidak bisa seperti itu, misalnya didapatkan seperti itu, secara praktisnya ini tetap progesteron diberikan, disuruh senggama setelah inseminasi. Apabila spermanya tidak jelek-jelek amat. Tentu kalau inseminasi kan minimal di atas 2 juta lah spermanya yang hasil dari preparasi. Oleh karena itu penting sekali ini buat teman-teman yang ada ini, perhatikan 3 siklus ke belakang. Perhatikan 3 siklus ke belakang. Walaupun ada folikel 18, kalau siklusnya 34 hari jangan cepat-cepat trigger. Di hari ke-12 belum tentu dia siklus naturalnya itu seperti itu gitu. Nah, ini penting mengetahui siklus naturalnya kalau kita apalagi dengan stimulasi oral. Jadi harus lebih sabar sedikit melihat pembuluh darah dengan USG, kemudian juga kapan tebalnya. Pada PCOS itu kalau dia tebal, di-trigger juga kemungkinan jadi kista folikel bahkan, gitu ya. Jadi tidak bisa satu pemeriksaan yang kita bisa pakai. Pengalaman adalah hal yang paling penting, gitu ya. Terima kasih. Tadi juga berarti. Ya, saya menambahkan nih. Jadi kata kuncinya tadi juga saya sampaikan. Jadi pada setiap kasus gangguan ovulasi, trigger itu wajib. Gitu ya, trigger itu wajib. Ya, tadi Prof. Tono menyampaikan di trigger aja belum tentu ovulasi, apalagi tidak di trigger. Gitu. Ya, ini sangat penting nih karena terkait tadi dengan pemberian penunjang vasoluteal. Perlu nggak? Kalau pasiennya gangguan ovulasi, hampir pasti corpus luteumnya inadekuat. Corpus luteumnya inadekuat kalau pada kasus-kasus PCOS, WHO kelas 1, endometriosis. Kita berhadapan pada kasus risiko tinggi
untuk kemungkinan terjadinya insufisiensi fase luteal. Dan pada kasus-kasus itu saya kira window itu ada window ya. Kalau di window-nya kan antara hari ketiga sampai hari kelima pasca ovulasi kita memberikan progesteron support sebelum turun ya HCG-nya begitu, sehingga kita bisa salvage sebelum ada corpus luteum pasca ovulasi begitu. Kira-kira itu. Jadi window-nya bisa kita selamatkan. Begitu, Terima kasih. Ya, Saya bisa tambahkan sedikit ini. Ya. Jadi gini, ada beberapa kasus Prof. Iko, Dr. Beni, kita selalu kalau misalnya telurnya ada 15 atau apa, kita selalu testing ngambil sel telur itu 3 dulu. Kalau kosong kadang-kadang kita stop dulu atau 4. Kemudian kita lagi besoknya kita ambil gitu ya. Ternyata ada itu. Nah, setelah kita evaluasi ke belakang, ada beberapa kesalahan penyuntikan ya. Jadi penyuntikan trigger itu kita kadang-kadang titip di emergency, kadang-kadang dibawa pulang, kadang-kadang ada yang itu yang susahnya itu pasiennya itu lupa dan satu pecah. Yang satu itu kemudian disimpan di freezer gitu ya. Kemudian dia ini kan sehingga rusak. Nah ini hati-hati buat teman-teman kalau misalnya folikelnya bagus, kemudian kita 3 atau 4 sel telur diambil terus nggak ada gitu. Jangan buru-buru kita diagnosa empty follicle syndrome. Kita lebih sabar lagi, besok kita OPU lagi gitu ya dengan memberikan trigger. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tono. Ini ada satu pertanyaan yang menarik dari Dr. Haikal. Pertanyaan yang klasik dan juga mungkin menarik untuk dibahas. Prof. Iko, pada pasien PCO dengan AMH yang tinggi dan hiperandrogen, kalau kita low dose stimulation, Prof. pilih HMG atau RFSH, Prof? Ini Megaset kan sudah menjawab nih, Prof. Apakah HMG sebelah atau RFSH pada kasus PCO dengan AMH yang tinggi, Prof? Ya, terima kasih Dr. Beni. Jadi betul ya, pada pasien-pasien PCOS tadi kita sampaikan ya. Data kita menunjukkan kalau di atas 8,5 risiko untuk terjadinya sisi resisten atau gagal ovulasi itu sangat tinggi. Karena itu prefer kita menggunakan gonadotropin rekombinan. Nah, yang kedua, gonadotropin apa yang kita pakai gitu kan? Apakah gonadotropin rekombinan, apakah urin, apakah highly purified? Ini selalu debatnya tidak pernah berhenti ini ya. Kalau debatnya tidak pernah berhenti. Tetapi kita coba mengkajinya secara fisiologis ya. Yang pertama, kalau preparat rekombinan dan preparat highly purified itu perbedaannya adalah dari folitrofinnya ya, rekombinan ya. Yang satu rekombinan itu dia lebih basah ya, less acidophilic, less acidic. Sedangkan kalau urin itu dia more acidic. Ya, artinya apa? Kalau more acidic itu ketersediaan hayatinya dia lebih pendek ya, lebih pendek di dalam darah ya. Akibatnya potensinya tidak sekuat preparat yang dia less acidic, rekombinan. Ya, kalau rekombinan kalau FSH itu lebih less acidic sehingga dia ketersediaan hayatinya lebih lama. Potensinya dia lebih kuat lah. Potensi lebih, karena kan dia sebenarnya kan fluktuatif. Ya kan, amplitudo. Kalau ketersediaan hayatinya lebih lama, justru dia di dalam potensinya lebih rendah. Sorry, kebalik ya. Yang less acid itu ketersediaan hayatinya lebih pendek sehingga potensinya lebih kuat. Kalau yang more acidic ketersediaan hayatinya lebih panjang sehingga potensinya lebih lemah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita melakukan induksi ovulasi dengan preparat yang less acidic, maka kita akan mendapatkan folikel lebih banyak, termasuk telur yang matang. Kalau kita menggunakan yang more acidic, folikel yang dominan dan telur yang matang lebih sedikit. Nah, itu konsekuensi. Sehingga nanti tinggal kita pilih, kita mau seperti apa, ya kan? Kalau ini gelasnya ukurannya 50 cc, ya tumpahin airnya 50 cc aja. Jangan ditumpahin air 100 cc, pasti tumpah. Jadi kalau kita mau memilih rekombinan, tadi tentukan initial dose yang tepat supaya tidak terjadi hiperstimulasi. Kalau kita pilih yang more acidic, ya memang dia konsekuensinya akan lebih banyak
follicle intermediate yang atresia, yang megaset trial yang membuktikan itu. Itu pemikiran pertama. Pemikiran kedua, ya dengan adanya kombinasi LH sejak awal, ya itu memungkinkan memang ada konversi progesteron ya, menjadi androgen lebih cepat. Kemudian dikonversi, diaromatisasi menjadi estrogen. Itu salah satu, itu pemikiran walaupun banyak yang mendebatnya juga. Dan terakhir sebenarnya ada pasien-pasien PCOS yang dia memiliki polimorfisme rantai LH. Sehingga bioavailability LH-nya rendah. Itu perlu penambahan LH sejak awal. Makanya kadang-kadang ada pasien PCOS yang tidak respon, itu ada ya poor responder. Jadi walaupun sebagian kecil dan itu membutuhkan LH. Saya kira begitu kira-kira kacamata saya. Terima kasih Dr. Beni. Terima kasih Prof. Iko. Prof. Tono mau menambahkan mungkin Prof. Pilih HMG atau RFSH Prof? Hari ini saya RFSH. Sama Prof hari ini semua. Gini, tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi melihat pasien itu jangan serta-merta kita pilih ini, pilih itu gitu ya. Bagaimana fenotipnya dulu pada kasus yang ini. Apakah obes atau tidak pada kasus-kasus dengan AMH tinggi gitu ya. Apakah karena dengan hipersekresi LH, stimulasi itu butuh seni. Putus, Prof. Tono. Kita kehilangan Prof. Ya, saya sambung aja deh daripada kosong. Ya, jadi yang tadi sampaikan tingginya LH pada pasien PCOS itu bukan berarti otomatis LH itu akan bekerja, tidak. Dia tinggi di dalam darah, tetapi rendah di dalam folikel. Itu yang mengakibatkan sering terjadi respons yang tidak adekuat pada pasien PCOS. Begitu. Prof, tadi terputus Prof. Dilanjutkan Prof. Iko sebentar. Ya, silakan. Saya sudah. Aduh, mohon maaf, ini saya tidak biasanya seperti ini. Baru sekali ini ada kita sudah 3 nyawa, tiga-tiganya dua udah dipakai, satu lagi nih. Oke, baik. Waktu kita memang terbatas. Ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin kita bisa bahas bersama. Kapan kita bisa pakai dengan menilai umur? Ini mungkin agak pertanyaannya juga kurang jelas ya. Prof. Budi, GnRH untuk induksi ovulasi WHO3, GnRH untuk induksi ovulasi pada WHO3, kapan kita bisa pakai? Dan bagaimana pengalaman dan penelitian keberhasilannya? Kemudian ada juga yang bertanya tentang bagaimana dosis FSH untuk luteal stimulation. Prof, mungkin bisa dijawab, Prof. Ya, terima kasih Dr. B. Mungkin maksudnya bukan GnRH, tetapi maksudnya gonadotropin. Gonadotropin ya, karena GnRH sudah ditinggalkan ya. Dulu kita pakai untuk WHO kelas 1. Ya, gonadotropin ya tentu ya masalahnya adalah tinggal kapan terlihat folikel antral itu aja. Ya, kapan terlihat folikel antral? Kalau terlihat folikel antral, maka kita lebih pede untuk menggunakan gonadotropin. Ya, beberapa studi menyebutkan ya kalau grupnya Saint Mariana University ya dia melakukan induksi lebih dahulu dengan progesteron, long term progesteron, kemudian setelah itu baru dilakukan induksi ovulasi dengan high dose gonadotropin dan dia bisa selama 2 bulan tuh dia suntikan. Tapi evidence-nya tentu sangat kecil. Publikasi cukup banyak di grupnya Saint Mariana University. Ya, Nao Suzuki dan Bunpei Ichizuka. Ya itu salah satu cara, tapi ya saya kira itu sangat costly dan sangat tidak efektif untuk pasien. Jadi berdasarkan pengalaman tentu kita lebih suka suplementasi androgen, suplementasi CoQ10 atau boleh di-trigger dengan CC atau aromatase inhibitor sampai terlihat ada folikel antral baru dilanjutkan dengan gonadotropin high dose gonadotropin. Begitu Dr. Beni. Terima kasih. Terima kasih Prof. Iko. Pertanyaan terakhir juga Prof. Tono, mohon maaf waktunya terbatas. Untuk Prof, tadi dikatakan bahwa setelah 14 hari apabila beta HCG-nya 125 ditambah dengan pemeriksaan progesteron yang di atas 25, maka dia akan lebih pregnancy rate-nya akan lebih baik. Nah, apabila kita periksa dan ternyata di bawah 25, Prof, apakah masih ada kesempatan untuk menambah dosis progesteron kita? Dan yang kedua, tadi dikatakan bahwa oral sama vaginal itu banyak yang vaginal gitu kan. Ini kebetulan bersamaan dengan kita juga paralel ini lansiposiumnya yang oral nih Prof. Untuk progesteron supportnya. Dari pengalaman Prof sendiri ada sih beberapa penelitian yang evidence based yang mengatakan oral tidak ada bedanya dengan vaginal.
Prof, menurut Prof bagaimana Prof? Jadi 2 pertanyaan ini sekaligus menutup untuk Prof. Terima kasih. Jelas vaginal lah pilih, dan yang gel lah yang dipilih gitu. Itu lebih benar lah. Bukti-bukti. Baik, Prof. Jadi gini, memang kita harus evaluasi. Begitu dia turun, kalau dia pada jurnal itu, kita evaluasi lagi, lihat 3 atau 4 hari progesteronnya naik atau tidak, ya. Modalitas apa saja. Kalau misalnya kita ingin cepat di darah, memang itu dari suntikan itu paling cepat ada di darah, gitu ya. Oleh karena itu, lihat kasusnya, ada satu guideline atau satu penelitian kita kritisi, kemudian kita lakukan berdasarkan juga pengalaman kita. Saya kira itu, tapi yang paling pasti kalau di bawah itu suplementasi progesteron. Apa yang paling baik menurut saya adalah vaginal. Baik, kalau Prof Iko, mungkin Prof, pengalaman Prof, vaginal dan oral Prof? Ya, 75% survei membuktikan vaginal progesteron saat ini masih digunakan, ya, dipakai dengan tingkat confident yang jauh lebih tinggi ya, dibandingkan dengan oral. Dan itu sama saya kira kita klinisi Prof Tono di Jakarta, kita juga masih menggunakan vaginal sebagai utama. Tidak mudah berpindah ke lain hati seperti ketika kita akan pindah dari agonis ke antagonis, ya, tidak mudah. Ya, ada pun mungkin orang menggunakan kombinasi akhirnya ya dengan oral. Ya, oral sebagai suplementasi dari vaginal yang utama, begitu. Terima kasih. Terima kasih Prof Iko, Prof Tono. Waktu juga yang membatasi kita. Ini sudah ada banyak pesan dari panitia. Waktu kita sudah terlewat. Tapi saya ingin memberikan beberapa kesimpulan merangkum beberapa kesimpulan dari Prof Iko dan Prof Tono. Jangan lupa tentukan initial dose yang baik, BMI, volume ovarium, dan siklus haid ketika kita akan memulai pemberian gonadotropin pada saat induksi ovulasi. Jangan lupa, dan kemudian juga luteal support ini sangat penting, progesteron ini sangat penting, dan pemilihan preparat progesteron juga penting, sehingga keberhasilan kehamilan akan menjadi overcome yang baik buat kita semua. Terima kasih atas... Dr. Benny, satu lagi, saya kira progesteron vaginal itu ya secara evidence memberikan bukti transformasi endometrium yang lebih baik. Oh, ya. Oke. Karena dia ada uterine past effect ya dibandingkan yang lain. Oral tidak ada uterine past effect ya, Prof? Ya, betul. Ya. Baik, itu pesannya juga penting kita untuk menentukan route of kapan kita memasukkannya, bagaimana, dan apa preparat yang kita pakai untuk ini, dan tentu yang langsung uterine effect adalah yang per vaginam. Terima kasih Prof Iko, terima kasih banyak Prof Tono. Hari ini kalau seandainya bisa waktu 2 jam, saya mau 2 jam Prof. Tapi waktu kita cuma 1 jam. Saya kembalikan ke MC, Dr. Sarah, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Benedictus Arifin selaku chairperson kita, dan juga kepada Prof. Budi Wiweko dan Prof. Tono Juwantono selaku pembicara pada lunch simposium kita ini. Setelah ini peserta dapat menyaksikan materi dari kelas-kelas paralel debate session dari masing-masing perhimpunan dengan link yang ada di kolom description di aplikasi Docwity dan juga di kolom komentar. Dan juga di grup WhatsApp peserta tentunya. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Benedictus Arifin, Prof. Tono Juwantono, Prof. Budi Wiweko, dan seluruh peserta yang telah menyaksikan sesi ini. Selamat menyaksikan sesi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.